ahli jangan bicara ngawur. Di sini di grade 29/5. Di save tanggal 28/5. Di save dulu baru direkam. Apa tidak terbalik ini? Sebentar dulu. Ahli kan nggak ngerjakan itu. Jangan ceritakan yang kerjaan ahli. Tapi saya bertanggung jawab kepada. Saya tidak tanya tanggung jawab yang dikerjakan. Ya. Saya hanya melakukan pemeriksaan terhadap saudara Rusman. Ya. Jadi mengerjakan suara yang sudah ada perubahan. Hidup, kau apa namanya? Apa grupnya? Bos, saya kira rahasia bos. Biar aku bilang lah apa? Davina News. Hah? Hidup Davina News selalu makin populer di dunia YouTube, di dunia media sosial kalau Rusan Buton disiarkan terus. Makin berani. Yakinlah, karena ini berita-berita menarik yang tidak ada di pengadilan manapun juga. Jadi terbalik. Jadi seolah-olah kami yang periksa mereka. Harusnya tidak kan? Nah, sudah cukup lah, banyak kali ngomong, nanti tangkap aku. Oke ya, thank you ya. Di sini. Mana lah gampang itu. Bang Tony, jadi sempat bersuara keras ya terhadap ahli. Tentunya ini jadi poin dakwaan yang ditujukan ke Ruslan. Menurut Bang Tony gimana proses yang berlangsung hari ini? Jadi begini, ahli yang dihadirkan ini ahli yang tak komplit. Kalau tadi orang berarti ahli lumpuh. Kenapa? Karena untuk dia masuk kepada mengecek audio, ada namanya dia membuat meta. Dia bikin image dulu. Artinya ada dari barang bukti maupun dari sampel itu diproses dulu satu tahap. Setelah diproses baru dimasukkan ke dalam software. Baru di hasil software. Nah, dia ini hanya berarti mengoperasikan software dan membuat laporan berdasarkan hasil software atau hardware. Sementara suara ini sudah diubek-ubek dalam satu proses. Jadi misalnya kemarin tuh kita ada vaksin, kan masih ada sertifikat halal dulu, BPOM. Ini juga sama. Jadi siapa yang melakukan image dan meta Data software tadi? Itu yang saya tanya, dia nggak bisa jawab. Sementara itu isi paling banyak, paling tebal dari berita acara pemeriksaan audionya. Jadi belum selesai sebetulnya hari ini. Nah, misalnya untuk sampel dia bisa keluarkan metadata itu sampai 25 item lebih, ada 3 macam, itu aja udah 4 lembar. Sementara untuk barang bukti yang katanya berasal dari HTTP YouTube itu hanya 15 metadata spek. Kalau mana ada cita suara kalau nggak bicara spek. Nah, yang lebih menarik lagi gini, biar masyarakat tahu. Kami tanya tadi sama dia, kalau nama daripada file itu WhatsApp, tahun, bulan, tanggal, waktu, itu siapa yang pakai? Masa ini antara pelapor, barang bukti pelapor yang katanya tanggal 22 Mei di Menteng, kantor Cyber Indonesia, tapi terakhir bukan Cyber Indonesia, katanya laporan pribadi si Aulia Fahmi, Muanas, dan siapa lagi? Helmi bisa sama CD-nya dengan yang dari Barreskrim yang merekam suara Ruslan pada tanggal 28 dipindahkan tanggal 29. Hanya beda satu CD. Kalau CD punya mereka misalnya belakangnya 207, sementara CD sampel tuh 209. Di toko mana di Republik ini, kecuali judi lah, bisa beli nomor di kota mana, beli di kota mana bisa sama. Kalau CD nggak bisa. Paham maksudnya? Maka kami tanya tadi, berarti kan ada kriminal
kriminalisasi ini. Siapa otak yang mengkriminalisasi ini? Mau dibikin tanggal 22 Mei silahkan, mau dibikin 29 Mei silahkan, tapi serial number atau identifikasi produk daripada CD tadi hanya berjarak 1 nomor. Maka tadi kami tanya sama hakim, ini apa ini ceritanya ini, kok bisa seperti itu? Nah, jadi ahli harusnya menjelaskan itu dong. Ini hanya menjelaskan apa yang keluar dari komputer, software. Kami tanya, mana sertifikatmu? Nggak ada, dikasih sertifikat yang lain. Sementara kita tahu ada alat baru, ada software baru yang menggunakan itu harus ikut pelatihan, certified namanya. Nah, yang lebih menarik lagi ini, menariknya ini aneh. Yang ngambil sampel suara Ruslan Buton itu ada nggak keahliannya? Kalau bisa sembarang orang buat, wah kacau kita. Maka Ruslan bilang tadi, kalau ada di roba-roba bagaimana kata Ruslan tadi kan? Ya wajar saja karena ini tidak certified person untuk mengambil sampel. Itu yang diuji terjadi. Nah, jadi banyak keanehan-anehan artinya hal-hal ini kan hukum. Hukum itu ya harus secara hukum dong, jangan dengan kekuasaan, jangan secara kewenangan. Jadi kami pastikan ahli yang diadakan hari ini ahli yang tidak mendukung dalam persidangan, membuka apa sebenarnya yang terjadi, malah ikut menutup-nutupin seolah-olah memang Ruslan ini adalah seperti itu. Padahal untuk membuat Ruslan seperti itu ada yang merekayasa dari CD tadi contoh. Demikian. Kalau untuk secara esensial pengaruh nggak sih Bang di dakwaan yang ditujukan ke Ruslan? Nah, jadi tadi kan saya baca http index.id, artinya yang dikasih ke dia itu untuk bicara masalah koran, bukan masalah audio. Sebenarnya kalau audio YouTube, artinya udah skenario juga ini kriminalisasi merubah-rubah. Maka saya tanya, harus kewajiban dia melihat surat pengantar. Sebagai surat pengantar dengan barang yang diantar nggak sama, ya pulangin dong. Kenapa mesti satu? Makanya tadi ditanya, lah Anda kan sama-sama polisi. Dari awal saya tanya, sorry Anda kompol. Lah, sekarang yang meriksa polisi, yang nangkap polisi. Lah gimana? Di mana netralnya nggak ada? Sementara kami tidak bisa ngambil barang bukti untuk kami bawa ke lab kami. Nggak boleh. Kalau boleh kan enak. Itu suara Ruslan atau tidak? Kalau cerita identik, maka saya bilang 100% itu apa? Ukurannya skors. Kalau skors itu kan ada kriterianya. Habis itu dia bilang yang satu lagi bukan skors, apa namanya itu? Rasio itu rasio apa? Nggak bisa dibuka. Dikasih yang kecil kali tadi. Lah kau yang lihat aku bilang. Nah, sengaja dibikin, kita mau dia bikin seolah-olah pengacara nggak ngerti apa-apa. Ya gini-gini ngerti. Kita ngerti banyak. Ya. Okay. Apalagi? Jadi Ruslan Buton dikriminalisasi. Nah, gitu ceritanya. Dalam persidangan nggak bisa. Terungkaplah semuanya itu. Nah, jadi hati-hati bermain ITE bagi pelapor-pelapor. Ya, jangan sembarang lapor-lapor sekarang kalau memang tidak ada kejahatan. Kalau ada kejahatan silakan. Jadi janganlah direkayasa. Oke, lagi. Jadi yakin Ruslan Buton nggak bersalah Bang? Lah, kalau dia bersalah udah masuk penjara dong sekarang. Buktinya dia udah lepas demi hukum. Artinya apa? Ini perkara memang busuknya jadi terbuka, jadi baunya kemana-mana. Jadi maka lama. Kalau tadi Harun kan sebentar. Nah, jadi besok masih ada 3 ahli lagi yang belum. Padahal Ruslan ketangkap bulan 5. Nanti berarti berapa? Hampir setahun ini. Ada perkara ITE sepanjang ini? Enggak ada. ITE 3 bulan selesai, putus, pang masuk penjara. 2 bulan pang masuk penjara. Nggak ada selama ini. Kenapa? Karena bisa dibuktikan bahwa ini busuk. Merebus, pikirin. Nah, kan gitu. Ya udah, apa lagi? Cukup. Ya sudah. Hidup. Kau apa namanya? Apa grupnya? Merebus, pikirin rahasia busuk. Biar aku bilang lah apa? Davina News. Hah? Hidup Davina News. Selalu makin populer di dunia YouTube, di dunia media sosial kalau Ruslan Buton disiarkan terus. Makin berani. Yakinlah, karena ini berita-berita menarik yang tidak ada di pengadilan manapun juga. Jadi terbalik. Jadi seolah-olah kami yang periksa mereka. Harusnya tidak kan? Nah, sudah cukup lah, banyak kali ngomong nanti tangkap pelaku.
Oke ya, thank you ya. Ya, gimana ya? Ada saya Ingat kata-kata tadi, mie rebus, mikirin rencana busuk. Jadi gimana Pak Gusana ya? Ya.